saya Sahara Pasaribu dari kelas SIM 2101 NPM 21120072 dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah suatu kesatuan dari elemen-elemen yang saling berinteraksi secara sistematis dan teratur untuk mendistribusikan data, informasi, objek, dan layanan dari dan kepada pengguna yang terkait di dalamnya. Infrastruktur sistem terdistribusi adalah jaringan, hardware, software, dan pengguna yang terkait di dalamnya. Karakteristik dari sebuah sistem terdistribusi adalah 1. Resource access and sharing atau heterogen, yaitu kemampuan hardware atau software ataupun data yang dapat dibuka dimanapun dan kapanpun. Kedua, openness atau keterbukaan. Sebuah keterbukaan dalam sistem terdistribusi memiliki pengertian kemampuan sebuah sistem dalam mengembangkan fleksibilitas terhadap peningkatan kinerja sebuah sistem. Yang ketiga, konsulensi, yaitu semua proses dalam sistem terdistribusi dilakukan secara bersama-sama. Yang keempat, scalability, yaitu sebuah sistem terdistribusi harus dapat ditingkatkan kinerjanya tanpa mengubah komponen yang ada di dalamnya. Yang kelima, fault tolerance atau toleransi kesalahan. Sistem dirancang untuk menangani masalah atau error di masa depan. Dan yang terakhir adalah transparansi, yaitu bila aplikasi yang menggunakan database terpisah, maka dapat kita katakan itu aplikasi pengolah data terdistribusi. Penerapan sistem terdistribusi. Contohnya dapat kita ambil pada penjualan tiket pesawat online. Misalkan, pada aplikasi X menyediakan pemesanan dan pembayaran tiket pesawat secara online. Maka terlebih dahulu, customer membayar ke bank kemudian mengirim bukti pembayaran. Setelah itu, customer akan diberikan etiket yang dapat ditukarkan saat boarding di bandara. Namun, jika customer belum membayar, maka tiket berstatus belum lunas dan akan diberi waktu tenggat beberapa jam sebelum tiket dianggap hangus. Untuk contoh ini, dapat kita ambil kesimpulan, jika dilakukan pemesanan tiket untuk pesawat A, maka data pesanan hanya bisa diakses oleh server pusat dan cabang utama, sedangkan cabang lain tidak dapat mengakses supaya tidak terjadinya deadlock di dalam aplikasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Amalia Juliani, kelas SIM 2101 NPM 21120009. Di sini saya akan menjelaskan tentang cluster computing. Cluster computing merupakan suatu sistem perangkat keras dan perangkat lunak yang menggabungkan beberapa komputer dalam suatu jaringan, di mana komputer tersebut dapat bekerja sama dalam pemrosesan suatu masalah dari penggabungan beberapa komputer dalam satu jaringan tertentu dan menghasilkan kecepatan yang sangat tinggi di dalam prosesnya. Komponen cluster computing diantaranya yaitu node, kemudian sistem operasi yang mendukung jaringan komputer, selanjutnya cluster middleware, dan yang terakhir adalah aplikasi yang mendukung pemindahan tugas. Selanjutnya itu ciri-ciri cluster computing, diantaranya itu terdiri dari banyak mesin sama atau mirip satu sama lain. Kemudian penggunaannya berkaitan erat dengan dedicated network connection. Yang terakhir yaitu semua mesin membagi resources, mereka mirip seperti directory home pada komputer. Selanjutnya yaitu kategori cluster computing, diantaranya yaitu cluster untuk ketersediaan yang tinggi atau high availability cluster. Selanjutnya cluster untuk pemerataan beban komputasi atau load balancing cluster. Dan terakhir yaitu cluster hanya untuk komputasi atau compute cluster. Berikutnya yaitu manfaat cluster computing, diantaranya yaitu pengolahan power.
Kekuatan pemrosesan paralel dari klaster kinerja tinggi dalam banyak kasus terbukti biaya lebih efektif daripada mainframe dengan kekuatan yang sama, harga lebih rendah per unit daya, memungkinkan perusahaan mendapatkan ROI yang lebih besar dari anggaran mereka. Selanjutnya itu meningkatkan jaringan teknologi. Driving pengembangan klaster komputer telah mengalami kemajuan dalam teknologi yang berhubungan dengan jaringan bersama dengan penurunan harga teknologi tersebut. Selanjutnya itu skalabilitas, yaitu keuntungan terbesar dari klaster komputer diantaranya yaitu klaster komputer dapat dengan mudah diperluas sebagai perubahan persyaratan dengan menambahkan node tambahan ke jaringan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis cluster computing. Yang pertama yaitu high availability cluster. Sebuah node yang terdiri dari 2 atau lebih komputasi yang nantinya akan menyediakan redundansi pada saat perangkat keras maupun perangkat lunak mengalami masalah. Hal ini juga dinamakan failover cluster. Pada saat sistem komputasi bermasalah, maka operasinya dipindahkan menuju node tambahan agar bisa memberikan layanan berupa komputasi secara terus-menerus. Selanjutnya yaitu load balancing. Load balancing berperan di dalam penyerataan beban. Di dalamnya memiliki beberapa server serta klien yang saling terkoneksi satu dengan lainnya. Load balancing berfungsi untuk mendistribusikan beberapa pekerjaan dengan memanfaatkan beberapa node yang bekerja di belakang atau back-end node. Pendistribusian tersebut dilakukan secara merata. Yang terakhir yaitu high performance cluster. High performance cluster, sebuah jenis cluster computing yang bertugas untuk melakukan eksploitasi terhadap kekuatan pemrosesan yang berasal dari beberapa node. Pada sistem tersebut, cluster bisa dibuat dengan maksud untuk meningkatkan kinerja dari sistem komputasi dengan cara memecah tugas-tugas menjadi beberapa node. Misalnya Open Maxis dan juga Bowers cluster. Selanjutnya yaitu kelebihan cluster computing. Kelebihannya yaitu simple di dalam manajemen server, kemudian fleksibel karena bisa di-upgrade dengan menyesuaikan kemampuan dan kebutuhan. Selanjutnya yaitu biaya membeli perangkat keras server dapat disesuaikan dengan anggaran dan kebutuhan. Akan tetapi kekurangan dari cluster computing ini yaitu program di cluster computing berbeda dengan program pada satu komputer, dan juga harus dapat memecahkan pekerjaan sehingga bisa terdistribusi dengan baik antara setiap node. Baik, contoh penerapan dari cluster computing yaitu suatu sekolah SMP memiliki 6 perangkat PC dengan spek Pentium 4. Pihak sekolah memiliki kebutuhan untuk membangun sistem ujian online berbasis komputer. Dipilih CMS model untuk diimplementasi pada satu komputer server atau Pentium 4. Namun setelah diimplementasi pada satu komputer atau server model, ini tidak mampu menangani sejumlah siswa yang mengakses sistem tersebut. Di sini pihak sekolah memiliki 2 pilihan. Yang pertama yaitu sekolah membeli satu komputer dengan spek lebih tinggi untuk mengimplementasi model, atau pihak sekolah memanfaatkan 6 perangkat PC yang dimiliki untuk membangun sistem cluster, sehingga yang semula dibebankan pada satu PC dengan cluster dibebankan pada 6 PC. Penjadwalan proses diatur oleh software khusus. Software ini mengatur dan membagi beban kerja pada setiap PC. Perkenalkan, nama saya Irfan Banuan Renerap dari kelas SIM 2101 NPM 21120021. Di sini saya akan menjelaskan tentang grid computing. Komputasi grid adalah infrastruktur komputasi yang menggabungkan sumber daya komputer dan tersebar di lokasi geografis yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Jenis-jenis grid computing. Yang pertama itu ada GRAM atau Grid Resources Allocation and Management. Komputasi ini dibuat untuk mengatur seluruh sumber daya komputasi yang tersedia dalam sebuah sistem komputasi grid. Yang kedua itu ada RFT atau Grid
RTP atau Reliable File Transfer. Komponen ini dibuat agar pengguna dapat mengakses data yang berukuran besar dari semua simpul komputasi yang telah tergabung dalam sebuah sistem komputasi secara efisien. Yang ketiga itu ada MDS atau Monitoring and Discovery Service. Komponen ini dibuat untuk memonitoring proses komputasi yang sedang dijalankan agar dapat mendeteksi masalah yang timbul dengan segera. Yang terakhir itu ada GSI atau Grid Security Infrastructure. Komponen ini dibuat untuk mengamankan sistem komputasi grid secara keseluruhan. Komponen ini membedakan teknologi GT4 dengan teknologi sebelumnya. Kemudian selanjutnya ada kelebihan dari grid computing. Grid computing menjanjikan peningkatan utilitas dan fleksibilitas yang lebih besar untuk sumber daya infrastruktur, aplikasi dan informasi, dan juga menjanjikan peningkatan produktivitas kerja perusahaan. Grid computing juga bisa memberi penghematan uang baik dari sisi investasi modal maupun operating cost-nya. Kemudian kekurangan dari grid computing yaitu pertama, manajemen institusi yang terlalu birokratis menyebabkan mereka enggan untuk merelakan fasilitas yang dimiliki untuk digunakan secara bersama agar mendapatkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat luas. Kemudian yang kedua, masih sedikitnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam mengelola grid computing. Contohnya, kurangnya pengetahuan yang mencukupi bagi teknisi IT maupun user non-teknisi mengenai manfaat dari grid computing itu sendiri. Contoh dari penerapan grid computing adalah yang pertama, scientific simulation. Komputasi grid diimplementasikan di bidang fisika, kimia, dan biologi untuk melakukan simulasi terhadap proses yang kompleks. Yang kedua, medical image atau penggunaan data grid dan komputasi grid untuk menyimpan medical image. Contohnya adalah Diamond Project. Yang ketiga ada Computer Aided Drug Discovery atau CADD. Komputasi grid digunakan untuk membantu penemuan obat. Salah satu contohnya adalah Molecular Modeling Laboratory atau MML di University of North California. Yang ketiga ada Big Science. Data grid dan komputasi grid digunakan untuk membantu proyek laboratorium yang disponsori oleh pemerintah. Contohnya terdapat di desa. Kemudian ada e-learning. Komputasi grid membantu membangun infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan dalam pertukaran informasi di bidang pendidikan. Contohnya adalah Access Grid. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kesalahan dari pengucapan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.